Satu hati meraih prestasi, SMP Muhammadiyah sinar fajar di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak-Mbak Al-Hikmah dan Mas-Mas Al-Huda semuanya. Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa selalu pakai masker karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Selain pakai masker, jangan lupa berjaga jarak dengan orang lain dan selalu membawa hand sanitizer kalau pergi ke tempat-tempat ramai. Hari ini bersama Ustadzah Vita kita akan melanjutkan belajar IPA tentang zat aditif dan zat adiktif, yaitu di bab 6. Kemarin sudah ulangan harian kan dari bab 3? Dari bab 4 sampai bab 5. Sekarang kita melanjutkan materi terakhir kelas 8 di semester 1 ini, yaitu bab 6 tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, sebelumnya Mbak dan Mas semua pasti tahu kan jajanan pasar yang ada di rumah misalnya, kemudian yang ada di sekolahan, yang ada di jalan-jalan, pinggir jalan, orang-orang jual itu kan warnanya warni-warni ya, berwarna warni-warni. Nah, itu kenapa kok bisa berwarna-warni? Bahan apa yang membuat makanan itu berwarna-warni? Nah, kita perlu mempelajarinya. Makanan itu berwarna-warni karena menggunakan pewarna. Nah, zat pewarna ini merupakan salah satu contoh dari zat aditif. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Oke, kita lanjut ke slide PPT. Zat aditif dan zat adiktif itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, lihat di slide PPT. Zat aditif itu dibagi menjadi 4. Ada zat pewarna, zat pemanis, zat pengawet, dan zat penyedap. Apa aja sih zat-zat itu? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, zat adiktif. Zat adiktif itu dibagi menjadi 3. Ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, dan zat adiktif narkotika. Terakhir, zat adiktif narkotika. Terus terakhir, zat adiktif psikotropika. Jadi ada 3 kalau zat adiktifnya. Lanjut. Yang pertama kita langsung aja membahas zat aditif. Nah, bahan-bahan yang membuat warna, terus rasanya jadi enak, itu masuk ke dalam contoh zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan, baik itu yang mempunyai nilai gizi maupun tidak memiliki nilai gizi. Nah, sifatnya itu seperti apa? Misalnya, sifat yang mempunyai warna, kemudian mempunyai aroma, warnanya kayak gimana, aromanya enak atau enggak, itu akan mempengaruhi orang itu untuk memakannya. Kemudian, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang zat adiktif, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari tujuan penambahan zat aditif, kemudian jenis-jenis zat aditif, dan pengaruh terhadap kesehatan itu bagaimana. Oke, tujuan penambahan zat aditif pada makanan tuh bisa dilihat di buku paket juga pada bab 6 tentang zat aditif dan zat adiktif. Tujuan penambahan zat aditif itu yang pertama, membuat makanan menjadi lebih enak. Ya, kalau misalnya makan bakso, itu cuma dikasih air putih hangat aja. Apakah enak baksonya?
Pasti ada yang kurang kan? Maka pasti di kuah bakso itu ditambahkan penyedap. Penyedap bisa apa aja? Bisa MSG, terus kaldu ayam kayak gitu. Itu penyedap. Bawang putih kayak gitu. Terus yang kedua, membuat makanan menjadi tahan lama. Misalnya ini buah dibikin manisan. Itu bisa disimpan di kulkas juga akan tahan lama. Kemudian mempertahankan nilai gizi. Nah, nilai gizi ini contohnya di minyak goreng. Minyak goreng itu kalau cuma dari kelapa sawit aja, itu akan bau tengik. Jadi harus ditambahkan zat kimia yang ada di dalamnya agar bertahan lama. Kemudian nilai gizi dari minyak goreng itu, contohnya vitamin A itu tidak hilang karena bau tengik tadi, terus karena semakin lama juga itu tidak hilang. Kemudian yang keempat, memperbaiki penampilan makanan. Nah, kayak diberi pewarna tadi kan jadi menarik kan warnanya, sehingga tampilannya itu jadi bagus. Yang kelima, menghemat biaya produksi. Nah, ini maksudnya kalau ditambah pengawet makanan. Pengawet makanan misalnya ditambah garam atau gula. Kemudian apa lagi ya? Kalau pengawet makanan nanti kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua kita belajar jenis-jenis zat aditif makanan. Yang pertama ada zat bahan pewarna, yang kedua bahan pemanis, yang ketiga ada bahan pengawet, yang keempat ada bahan penyedap. Yang pertama dulu ya, bahan pewarna itu berarti bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk mempengaruhi warna makanan. Nah, bahan pewarna ini dibagi menjadi dua. Semuanya nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan buatan atau sintesis. Kalau pewarna alami itu contohnya nanti ada klorofil, bisa ditemukan di sayur-sayuran, kan warnanya hijau tuh, itu bisa ditemukan klorofilnya. Kemudian kurkumin bisa ditemukan pada kunyit. Kemudian karotenoid bisa ditemukan pada wortel, warnanya oranye, kurkumin juga oranye, dan antosianin itu bisa ditemukan pada buah beri, anggur, stroberi, kayak gitu. Berarti antosianin itu lebih ke pink warnanya. Kemudian yang B, pewarna buatan atau sintesis. Itu lebih ke bentuknya bahan kimia dan diproduksi oleh pabrik. Nah, ini ada fast green FCF, kuning FCF, coklat HT, biru berlian, dan eritrosin. Ini merupakan zat aditif pewarna yang diperbolehkan. Nah, ada loh zat aditif pewarna yang tidak diperbolehkan, di mana zat itu akan mengganggu kesehatan kita. Selanjutnya ada bahan pemanis. Pemanis di sini juga dibagi menjadi dua, ada pemanis alami dan buatan. Pemanis alami itu ada gula pasir seperti yang kita tahu, terus gula Jawa, kemudian gula bit, dan sirup jagung. Kemudian yang B, pemanis buatan atau sintesis, ada sakarin, siklamat, sorbitol, kalium, asesulfam, dan aspartam. Nah, itu bisa ditemukan misalnya pada minuman-minuman kemasan itu. Coba kalau pas di Alfamart atau Indomart atau di toko manapun dilihat, oh apakah komposisinya ada pemanis buatannya, gitu bisa dilihat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada bahan pengawet. Bahan pengawet ini dibagi menjadi dua, ada pengawet alami, kemudian pengawet buatan atau sintesis. Pengawet alami itu ada kunyit, keluak, asam, gula, garam, cuka, dan madu. Pengawet buatan ada benzoat, propianat, nitrit, sulfit, dan butil hidroksil roluen atau BHT. Ini bisa juga ditemukan di makanan kemasan yang ada di toko-toko.
Kemudian bahan penyedap. Bahan penyedap juga dibagi menjadi dua, ada penyedap alami yaitu bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, dan serai. Kemudian penyedap buatan atau sintesis itu ada monosodium glutamat atau MSG atau vetsin, kemudian hydrolysis vegetable protein HVP, kemudian ada garam guanilat dan garam inosinat. Nah, MSG itu biasa Mbak dan Mas temui di rumah juga, mudah temuannya. Lanjut ya. Ini ada gambar tentang zat aditif, itu ada kunyit, terus ada ada rainbow cake, terus ada gula jawa, ada bawang putih, ada MSG. Selanjutnya, pengaruh zat aditif terhadap kesehatan. Yang pertama, bahan pemanis siklamat itu memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Nah, menurut penelitian, siklamat itu dapat menimbulkan kanker kandung kemih dan penyakit atrofi. Kemudian bahan pemanis sorbitol itu jika dikonsumsi terlalu banyak akan menyebabkan nyeri dada, menimbulkan gas, dan diare. Yang ketiga, bahan pemanis aspartam itu jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan degradasi mental. Yang keempat, ada bahan penyedap MSG atau monosodium glutamat. Jika dikonsumsi secara berlebihan, itu dapat meningkatkan rasa mual dan pusing. Ini. Selanjutnya tentang zat adiktif. Tadi udah belajar zat aditif. Sekarang zat adiktif. Pakai K, adiktif. Nah, di sini zat itu zat ya. Zat yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian kita akan mengenal lebih lanjut lagi tentang zat adiktif dengan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama nanti ada jenis-jenis zat adiktif itu dibagi menjadi 3. Ada zat adiktif, bukan narkotika, dan psikotropika. Kemudian zat adiktif narkotika, terus zat adiktif psikotropika, dan terakhir nanti pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan. Oke, lanjut saja. Jenis-jenis zat adiktif itu tipe ya, itu jenis-jenis zat adiktif aja. Yang pertama ada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Itu ada 3. Yang pertama ada nikotin. Mas dan Mbak bisa menemukan nikotin di mana? Ayo. Iya, di daun tembakau. Biasanya daun tembakau itu bahan pokok untuk pembuat rokok. Nikotin ini merupakan senyawa organik alkaloid yang dihasilkan secara alami dari jenis tumbuhan. Biasanya ada di daun tembakau. Terus nikotin ini dapat mempengaruhi kerja sistem saraf dan dapat mengalami ketagihan apabila mengkonsumsinya. Yang kedua ada alkohol. Selain nikotin ada alkohol yang merupakan bahan pelarut. Pelarut apa? Pelarut misalnya membuat hand sanitizer, kemudian membuat parfum. Itu bahannya alkohol. Alkohol ini dihasilkan melalui fermentasi, misalnya dalam buah-buahan anggur, biji-bijian dengan beras dan gandum. Kemudian ada fermentasi dari umbi-umbian, dari singkong, nanti jadinya tapai singkong. Nah, selain itu alkohol itu terdapat di berbagai minuman keras yang mempunyai kadar alkohol tinggi. Ketiga ada kafein. Kafein ini dapat dijumpai di bahan pangan seperti kopi, daun teh juga ada, buah kola, kokoa, atau biasa kita sebut coklat itu.
kafein. Kafein ini merupakan stimulus yang dapat meningkatkan kerja otak dan membuat semangat, tetapi apabila berlebihan itu dapat mengganggu kerja jantung. Selanjutnya, yang nomor 2 itu ada jenis zat adiktif narkotika. Narkotika di sini merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan membuat ketergantungan. Nah, contoh dari narkotika itu ada heroin, ada kokain, ada ganja, dan ada morfin. Ada lagi contohnya, nanti bisa dilihat di buku paketnya ya. Kemudian, yang ketiga itu ada zat adiktif psikotropika. Nah, zat adiktif psikotropika ini adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika, yang psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Zat ini dapat menyebabkan timbul halusinasi dan ketergantungan hingga kematian. Nah, contohnya ada ekstasi, terus amfetamina atau yang biasa kita sebut sabu-sabu, terus ada clonazepam, ada diazepam, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar tentang zat adiktif makanan. Yang pertama itu ada daun tembakau, yang kedua ada biji kopi dan kopinya, yang ketiga ada tape, yang tengah itu ada sabu-sabu, dan yang bentuk daun paling pojok bawah itu ada ganja. Itu daun ganja. Ganja itu dari tumbuhan. Lanjut ya. Nah, terakhir itu pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan. Kalau zat adiktif itu pengaruhnya banyak banget ya terhadap kesehatan itu. Yang pertama, alkohol. Alkohol itu dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Ya kan alkohol biasanya kalau minuman orang-orang itu kan diminum. Yang orang-orang yang biasa meminum alkohol, tapi kita jangan ya, nggak boleh ya. Karena kita sudah belajar, kita sudah tahu pengaruh buruk bagi kesehatan. Jadi, kita harus menghindari alkohol itu maupun zat adiktif lainnya. Nah, menyebabkan apa sih? Alkohol itu dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan, kemudian pengurutan hati, maupun kanker hati. Kemudian, zat yang terdapat dalam rokok itu juga mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kita. Itu dapat menyebabkan berbagai macam gangguan, mulai dari gangguan pembuluh darah ke otak itu, terus gangguan pada sistem pernafasan, gangguan pada misalnya kalau ibu hamil itu juga akan terganggu, yang disebabkan oleh zat yang ada di rokok. Bisa asapnya, bisa nikotinnya itu yang ada di dalam rokok. Yang ketiga ada morfin dan heroin yang masuk dalam narkotika yang menyebabkan demam, kejang-kejang, koma, pingsan, hingga mati mendadak. Yang keempat, halusinogen. Halusinogen itu berarti menghayal. Nah, ini merupakan ini efek dari jenis narkotika seperti ganja yang akan menyebabkan orang itu melakukan tindakan anarkis atau kerusuhan lingkungan, kemudian perbuatan bunuh diri, dan tindakan agresif lainnya. Yang terakhir itu stimulan. Nah, ini contoh dari jenis psikotropika yang mempunyai efek stimulan, itu berupa obat-obatan seperti amfetamin, metamfetamin yang menyebabkan tekanan dan denyut
jantung tidak beraturan, kemudian pendarahan otak, cacat otak, perasaan tertekan, gelisah, dan sering melakukan tindakan kekerasan. Itu amfetamin, contohnya ganja tadi, nama lain dari ganja. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan. Karena kita sudah belajar, Ustazah harap Mas dan Mbak sudah bisa membedakan mana bahan makanan yang baik untuk tubuh kita dan yang kurang baik untuk tubuh kita. Kita hari ini sudah belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, untuk latihannya Mas dan Mbak bisa mengerjakan soal evaluasi. Sebentar. Untuk latihannya bisa mengerjakan soal evaluasi yang pilihan ganda saja di halaman 167. Nah, itu dikerjakan ya untuk persiapan penilaian akhir semester. Nah, demikian ini materi dari bab 6 tentang zat aditif dan zat adiktif. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via chat ke nomor Ustazah ya. Terima kasih Mas dan Mbak semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer kalau pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.